Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Salam jumpa, salam sehat selalu. Ya, bagaimana dengan belajar kalian di rumah? Meskipun kalian belajar di rumah, tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa kalian tetap melaksanakan 5M. Apa coba? 1. Memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Yang kelima, membatasi mobilitas. Nah, anak-anak, agar kita hari ini belajarnya tetap semangat dan tetap sehat, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tentang peristiwa sekitar proklamasi. Sebelum kita belajar lebih lanjut, berikut ini tujuan pembelajaran kita. Menjelang akhir tahun 1944, Jepang mengalami kekalahan dari sekutu. Puncak kekalahan ketika sekutu menjatuhkan bom atom ke dua kota penting. Kemana? Yaitu kota Hiroshima dan kota Nagasaki. Kota Hiroshima dibom atom tanggal 6 Agustus tahun 1945. Nagasaki dibom atom tanggal 9 Agustus tahun 1945. Peristiwa pengeboman terdengar juga oleh para aktivis pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pada tanggal 10 Agustus, Sultan Syahrir mendengar tentang kemungkinan Jepang menyerah kepada sekutu melalui siaran BBC. Hal tersebut semakin menguatnya keyakinan golongan muda dan golongan tua untuk mempersiapkan diri untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Keinginan untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia menimbulkan perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Golongan tua diwakili oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Sedangkan golongan muda diwakili oleh Sultan Syahrir. Perbedaan pendapat tersebut, golongan tua menginginkan proklamasi kemerdekaan dilaksanakan melalui PPKI. Sedangkan golongan tua melaksanakan proklamasi kemerdekaan tanpa PPKI. Karena PPKI merupakan badan yang dibentuk oleh Jepang secara revolusioner. Nah, anak-anak, kekalahan Jepang itu menjadi momentum yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Kenapa? Karena terjadi kevakuman kekuasaan. Nah, pertimbangan golongan tua untuk melaksanakan kemerdekaan melalui PPKI itu karena Jepang belum memiliki kepastian untuk menyerah kepada sekutu. Meskipun menyerah, Jepang tetap akan mempertahankan status quo-nya. Apa itu ya? Menjaga agar tidak terjadi perubahan apapun di Indonesia.
pemikiran itu semakin menguatkan golongan tua. Mereka berpikir, jika terjadi kemerdekaan seperti apa yang diinginkan oleh golongan muda, akan memicu kemarahan Jepang yang dapat mengakibatkan pertumpahan darah. Padahal bangsa Indonesia belum memiliki pasukan dan persenjataan yang lengkap. Begitu anak-anak. Menanggapi konservatif golongan tua, golongan muda melakukan rapat dengan memutuskan 1. Mendesak I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta untuk bermusyawarah dengan golongan muda dan tidak terlibat lagi dengan Jepang. Yang kedua, mendesak I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Selambat-lambatnya tanggal berapa, anak? Tanggal 16 Agustus tahun 1945 malam hari. Tanggal 16 Agustus terjadilah sebuah peristiwa Rengas Dengklok. Tujuannya apa sih anak-anak? Yang pertama, menghindari pengaruh Jepang. Yang kedua, meyakinkan agar segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Alasan memilih Rengas Dengklok itu apa ya? Yang pertama, karena tempatnya terpencil. Yang kedua, dekat dengan markas peta. Maka akhirnya memperoleh kesepakatan, yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggal 16 malam pada bulan Agustus, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta kembali ke Jakarta, ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol 1 Jakarta untuk merumuskan teks proklamasi. Anak tahu nggak? Teks proklamasi diketik oleh siapa? Diketik oleh Sayuti Meli, pinter. Nah, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Di mana ayo? Siapa yang tahu? Ya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, anak-anak, bagaimana dengan penjelasan tadi? Kalian sudah paham? Sudah jelas? Oke. Kalau begitu, kalian mengidentifikasi peristiwa-peristiwa penting sekitar proklamasi yang Ibu jelaskan tadi. Nah, kerjakan di buku tugas, lembar tugas yang sudah Ibu sediakan. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Jangan malas ya, agar anak-anak juga tetap pintar bersama dengan orang tua. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.